Amalia, terus siapa? Yusuf Abna. Ya, terima kasih atas kunjungannya di tempatnya Pak D ya. Kami senang Anda bisa ke sini. Dan apa kira-kira yang akan Anda diskusikan pada saat ini? Silakan, siapa saja, dan kami akan menolong apa yang saya bisa jawab ya. Apa saja yang dilakukan umat Kristen saat ibadah? Ya, dalam susunan ibadah atau namanya ibadah, kalau ada susunannya itu liturgi ya. Disebut liturgi, itu yang menyusun dari acara demi acara. Nah, diantaranya kalau dari acara demi acara di gereja kami ya, gereja itu berbeda-beda, nanti acaranya yang satu dengan yang lain itu beda. Tetapi susunannya pasti tidak jauh dari, misalnya ada prolog. Prolog itu untuk mengawali, jadi pembukaan ya, pembukaan biasanya musik, kemudian diawali dengan sambutan, selamat datang dari Anda semuanya ya, salam sejahtera, shalom alaihim ya. Kemudian ada saat teduh. Jadi saat teduh itu singkat, jadi mari kita saat teduh, kemudian pembawa acara membacakan ayat-ayat ya. Misalnya, pujilah Tuhan, jiwaku, pujilah namanya yang Maha Kudus. Itu salah satu ayat aja itu ya, karena ayatnya banyak ya, ayatnya banyak. Kemudian nyanyian-nyanyian, lalu ada doa pembukaan, nyanyian lagi, lalu ada doa syafaat. Kalau doa syafaat itu doa untuk mendoakan orang yang di luar kita. Jadi misalnya bukan untuk gereja saja, tetapi bisa mendoakan pemerintahan, bisa mendoakan perekonomian, bisa mendoakan keamanan. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa arti kebudayaan dalam agama Kristen dan apa saja kebudayaan dalam agama Kristen itu? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang kebudayaan, pasti seperti yang saya katakan tadi bahwa kekristenan itu membumi. Ya, membumi itu di mana kami berpijak di situ dan kami harus menerapkan sesuai dengan tatanan yang ada. Tetapi berkaitan dengan kebudayaan yang ada di sana, kalau kita berbicara tentang budaya berkaitan dengan musik, lagu dan lain sebagainya, itu selalu ada ya. Orang Kristen itu senang nyanyi ya. Nyanyinya ya bisa nyanyi rohani maupun nyanyian umum ya. Saya itu senang nyanyi, jadi di mana-mana suruh nyanyi. Kalau saya di pernikahan Kristen, nyanyinya ya lagu-lagu Kristen. Kalau di nikahan saudara-saudara kami yang Muslim, saya cari yang umum ya. Aku masih seperti yang dulu. Itu masih lagu yang favorit saya ya. Jadi untuk memegang apa ya, kebudayaan yang ada. Jadi kekristenan itu berbudaya menerapkan sesuai dengan lingkungan yang ada. Ya. Maka dari itu kalau yang di Afrika itu kekristenan budayanya agak berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi di sana itu kalau nyanyi itu sambil lunjak-lunjak. Kalau di Indonesia khususnya orang baptis tidak seperti itu. Nyanyi ya nyanyi, ya tepuk tangan ya tepuk tangan. Orang nganggo lunjak-lunjak, orang nganggo jungkir balik ini ya, jadi ya itu yang apa terjadi. Itu berkaitan dengan kebudayaan. Dan dalam agama Kristen termasuk tadi yang juga sudah saya singgung, lalu ada
Kan bagaimana Pak kalau pernikahan itu budaya ya, budaya nikahnya orang Kristen itu juga kita tata sedemikian rupa. Jadi diprosesi seperti kalau misalnya ada pengantin Jawa itu kan ada tuh ya, dipertemukan. Nah kita ini nanti ada rangkaiannya, misalnya acaranya seperti apa. Nanti saya kasih kopinya ya, tadi saya kasih kopinya. Nanti Anda bisa melihat. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa acara demi acara ini diatur sedemikian rupa. Kemudian sesudah itu ada pemberkatan. Pemberkatan itu sah secara agamawi. Karena pernikahan Kristiani itu harus sah secara agama dan sah secara pemerintah. Kalau Muslim itu langsung sekali, terus langsung dapat surat nikah, akta nikah itu. Kalau Kristen ada dua, surat akta nikah dari gereja dan akta nikah dari pemerintah. Jadi akta nikah dari gereja itu ada dua. Yang satu nanti untuk melampirkan ini ke pemerintah, baru dicatat di catatan sipil, kemudian baru mendapatkan akta nikah secara pemerintah, ya, sah pemerintah dan sah secara agama. Nah, pemerintah tidak mau mencatat pernikahan itu sebelum ada surat pengantar sah secara agama. Itu budayanya. Kemudian budaya pembaptisan itu bagian daripada budaya. Upacara gereja itu ada dua kalau di tempat kami, misalnya yang pembaptisan itu melambangkan ya, kalau nanti kalau Anda bisa hadir tanggal 19 pagi, Anda bisa lihat nanti ya, itu pembaptisan itu seperti apa. Ya anak-anak ini, kamu dulu ikut ya, melihat ya, Natalan juga ikut, itu jadi ya banyak yang ikut ya. Nah ini yang dilakukan oleh gereja. Lalu perjamuan Tuhan. Nah kalau pembaptisan, kami itu pembaptisan selam. Kristen yang lain ada pembaptisan percik. Jadi di taruh ini. Kalau kami selam. Ya selam itu di air, dimasukkan di air. Nah itu dari kata baptiso. Baptiso itu masuk, ya masuk. Kemudian ditenggelamkan. Nah kemudian kita ditenggelamkan itu melambangkan mematikan kehidupan lama, perilaku yang lama, yang jahat dan lain sebagainya itu harus ditenggelamkan, dimatikan. Kemudian keluar dari air melambangkan kehidupan yang baru. Ya biasanya kalau dia pikirannya jelek, ya sekarang harus tidak berpikir jelek. Kalau tutur katanya jelek, ya harus tidak bertutur kata jelek. Perilakunya kalau jelek, ya sekarang harus tidak berperilaku jelek. Nah itu kata-kata itu yang memberkati kepada orang lain. Misalnya, lihat cantik ya kan, jangan ditambahin. Aduh tapi kuru, jangan ya, ini jangan. Siapa tadi? Abna, cantik juga. Kamu tapi gendut. Nah, ini jangan begitu. Kalau kita memuji ya harus kita puji dengan segenap hati, jangan ditambahi enggak. Nah itu kalau orangnya perasa itu bisa sakit hati, bisa sakit. Kamu enggak ya? Enggak. Mesti apa-apanya. Ya itu ya. Kemudian kalau budaya tadi pembaptisan, lalu pernikahan, kematian. Ya kematian itu termasuk budayanya orang Kristen. Mati kalau meninggal itu orang Kristen itu dipacai. Jadi dipakai pakaian seperti, sudah pernah melihat? Sudah pernah? Belum? Belum pernah kalau secara langsung. Ya secara langsung belum ya, tapi melihat kalau orang meninggal dalam Kristiani, dia kenapa kok dipakai seperti itu? Itu membudayakan
untuk penghargaan kepada almarhum, ya, supaya kelihatan cantik, tetap tampan, ya, jangan-jangan anak-anaknya kan ya busuk. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah kemudian dipeti, kok tidak sama seperti yang Muslim, ya beda. Muslim kok dipocong, ya itu budayanya masing-masing loh ya. Budayanya masing-masing, ya saya ya berjalan sesuai dengan budaya kami, tidak membudayakan dengan yang lain. Jadi kalau orang lain mau, saya ada loh orang yang Muslim itu meninggal tuh minta dikubur seperti orang Kristen. Jadi saya diminta, mereka didoakan mereka, kemudian perawatannya seperti yang kami. Nah itu sah apa enggak saya juga tidak tahu ya. Yang penting kami melakukan apa yang diminta itu. Ya jadi sesuai dengan ajaran masing-masingnya kami tetap melakukan sesuai dengan iman kami. Ya itu berkaitan dengan pembaptisan, itu budaya perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu terdiri yang diminum itu anggur yang melambangkan darah Kristus yang mati di atas kayu salib. Kemudian yang roti melambangkan tubuh Kristus. Yang ya boleh dikatakan tubuh itu sangat luar biasa dikorbankan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi dalam keimanan kami tetap meyakini inilah yang Tuhan berikan. Keselamatan Tuhan berikan ketika kami beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu budayanya. Dan tentunya tadi yang belum ditanyakan itu berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas orang-orang Kristen di luar gereja. Itu sama sebenarnya dengan aktivitasnya orang-orang yang lain, agama yang lain. Dan semua orang butuh papan, sandang, dan pangan ya. Nah itu sama. Maka aktivitasnya di luar kegiatan gereja mereka ya bekerja. Kalau misalnya saya di luar kegiatan gereja, saya tidak bekerja. Tapi saya sebagai pendeta, saya melayani. Ada orang yang sakit, lalu saya kunjungi, saya mendoakan. Ada orang yang susah, saya datang atau mereka datang di sini, saya konseling, ya. Kemudian ada yang membutuhkan pekerjaan, saya mendoakan, ya, dan mencarikan info. Kalau ada perusahaan minta pekerjaan, ya, saya menginformasikan. Itu kami lakukan. Tujuannya apa? Supaya mereka hidup dalam kesejahteraan. Gitu. Ya itu yang dapat saya lakukan. Mungkin ada tambahan lagi. Sudah cukup. Nah, ya, nanti kalau belum cukup ya silakan nanti datang lagi, kemudian bisa bersama-sama belajar. Ya, jangan kapok. Kapok. Kalau mau main ke sini dihubungi aja dulu. Karena kalau saya nggak dihubungi, saya mulai kegiatan luar. Jadi kegiatan nanti jam 1 jam lagi saya ke Surabaya. Jadi nanti ada pelayanan untuk Natal buat para gelandangan, para pemulung, yatim piatu yang diadakan di gedung tamtamanya punyanya TNI di Surabaya. Nanti saya akan berbagi. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, kami senang.